hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi setelah pasca UTS. Jadi UTS-nya kemarin kayaknya ada beberapa yang miskom ya. Bentar, kalau saya lihat UTS. Oke, di sini untuk sesuai dengan apa yang saya sampaikan ketika sebelum UTS bahwa ujian untuk Kombis 1 dan Kombis 2 walaupun soalnya bentuknya bagaimanapun itu kan nanti jawabannya tetap yang dikumpulkan satu file saja, tapi satu file itu dikumpulkan di Kombis 1 dan di Kombis 2. Kan kayak gitu ya kemarin. Jadi soalnya satu, tetapi jawabannya nanti bisa dikumpulkan dalam dua mata kuliah, yaitu dikumpulkan di Kombis 1 dan Kombis 2. Sementara saya melihat di sini untuk mata kuliah Kombis 1 itu yang mengumpulkan sejumlah 47 orang. Untuk mata kuliah Kombis 2 yang mengumpulkan itu sejumlah 44 orang. Jadi masih ada 3 orang kayaknya yang tidak mengumpulkan di Kombis 2. Nah gini, maksud saya kalau di saya tidak masalah, pasti akan tetap saya nilai. Karena seperti yang saya kemukakan tempo hari, saya akan menilai yang Kombis 1. Misalnya di Kombis 1 kalian dapat 100, maka otomatis di Kombis 2 juga bakal dapat 100. Nah, jadi misalnya kalian tidak mengumpulkan di Kombis 2, sebenarnya tetap ada nilainya. Tetapi jangan sampai itu jadi masalah ketika nanti, karena ini urusannya dengan akademik ya, bukan lagi dengan saya. Saya bertugas hanya untuk menilai, memberikan nilai. Setelah memberikan nilai, masuk ke akademik, udah itu menjadi urusan akademik. Dan semua ujian dan lain sebagainya itu di-handle oleh akademik. Takutnya kalian tidak dianggap hadir di mata kuliah Kombis 2 gitu. Pas 3 orang yang tidak mengumpulkan di Kombis 2. Jadi mungkin nanti seandainya terjadi apa-apa di depan, itu nanti bisa langsung koordinasi ke akademik. Langsung bisa koordinasi ke akademik, mungkin bilang kalian hadir tapi kumpulnya langsung ke dosennya atau kayak gimana, atau kumpulnya di mata kuliah di Kombis 1 atau dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, karena takutnya kan kehadiran itu dilihat dari pengumpulan ujiannya ya. Pengumpulan ujiannya, kehadiran dilihat dari pengumpulan ujiannya. Kalau kalian mengumpulkan ujian, maka kalian presensinya pasti hadir. Tapi kalau kalian tidak mengumpulkan ujian, presensinya pasti tidak hadir. Jadi kalian dianggap tidak hadir pada UTS. 3 orang ini, ada 3 orang. Saya belum rekap juga siapa-siapa. Tapi kalau masalah nilai, akan saya nilai tetap. Nilainya pasti akan ada. Itu pasti saya jamin bakal ada, tetapi nanti kalau misalnya bermasalah di akademik, nanti silahkan dikomunikasikan saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini tapi belum saya rekap. Oke, kemudian yang kedua, perkuliahan blending. Saya yakin juga teman-teman sudah dapat sosialisasinya, dan kita tidak sama sekali dapat karena kita tidak dianggap urgent, dan memang terbatas banget alat. Kalau mungkin teman-teman yang sudah lama, asisten mungkin yang angkatan lama 2019 mungkin tuh pasti dapat yang namanya perkuliahan di kelas. Pasti tahu di kelas itu cuma ada satu mikrofon, speaker, dan komputer presensi. Namun sekarang ada penambahan. Jadi penambahannya itu ditambahkan mikrofon lagi satu, kemudian mixer audio, kemudian kamera webcam, dan kamera tini.
ada tinnika merah dipasang di tiap-tiap kelas, dan itu alatnya lumayan mahal dan tidak ada dijual di Indonesia, jadi harus impor dari Cina. Makanya butuh waktu untuk realisasi anggaran dan instalasi dan lain sebagainya. Jadi hanya baru ada beberapa lab dan beberapa kelas yang memang sudah terrealisasi, masih terbatas. Jadi kemungkinan semester depan baru full blended. Semester ini karena peralatannya juga masih belum datang semua, jadi masih beberapa kelas saja yang diprioritaskan. Tapi kalau dari akademik, kalau tidak ada halangan, semester depan itu udah full blended. Full blendednya nanti tergantung dari dosennya, mungkin memprioritaskan mana yang harus masuk. Kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi untuk setelah UTS ini kita masih tetap full offline dengan praktikum di perangkat masing-masing. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membuat semuanya ya di Microsoft Word. Nah, sekarang kita move on dari materi template, proposal, heading, dan lain sebagainya. Kita sekarang masuk ke materi, masih di Microsoft Word, tetapi ke materi namanya Mail Merge. Ada fitur namanya Mail Merge. Mail Merge tulisannya. Jadi Mail Merge. Kalau Mail Merge itu biasa digunakan untuk surat menyurat. Untuk surat menyurat kantor dan lain sebagainya. Ntar saya persiapkan dokumennya dulu. Jadi sebenarnya mail merge itu kalau misalnya di bahasa Indonesia kan sebagai surat massal ya. Surat massal. Jadi fitur ini sebenarnya sudah ada di Microsoft Office. Jadi berkaitan banget sama Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint, pokok PowerPoint sih, Microsoft Excel. Jadi kalau mail merge itu metode untuk membuat tulisan atau surat dalam pokoknya yang banyak gitu kan. Kalau surat kita biasanya dalam jumlah yang banyak ya. Dalam format yang sama tentunya lebih cepat dan praktis. Kita tidak perlu copy paste satu-satu penerimanya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya fitur ini memang sudah disediakan, sudah menjadi fitur wajib sebenarnya. Karena memang surat menyurat kan biasanya kita pakai Microsoft Office ya. Jadi seperti itu. Kita mengambil data dari Microsoft Excel untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Jadi nanti file naskah utama dari surat tersebut itu tidak akan berubah. Yang berubah paling nama penerimanya saja. Kalau secara manual kan capek ya. Manual capek, kita copy paste satu persatu dan sebagainya. Nah, kalau mail merge tidak seperti itu lagi. Mail merge namanya surat massal ya. Surat massal berarti dia hanya kita sediakan penerimanya saja, terus kemudian nanti secara otomatis akan mengenerate ke isi suratnya tersebut. Oke, sekarang bentar saya sediakan dulu dokumen yang dibutuhkan. Misalnya sekalian saya share screen aja. Dan ini merupakan praktikum yang sangat simpel juga sih. Tidak berat-berat. Oke, kita buka dokumen baru, Word. Kita buka Microsoft Word, dokumen baru yang biasa saja, kosong. Nah, ibaratnya kita mau membuat sebuah surat, misalnya surat edaran, misalnya. Jadi di sini fontnya saya rubah dulu ke Times New Roman, surat resmi ya. Biasanya pakai Times New Roman. Untuk judul surat biasa pakai font dengan ukuran 14. Jadi saya pakai 14. Kita ketikkan saja surat edaran misalnya perkuliahan blended. Misalnya seperti ini. Biasanya kalau judul surat di atas ini rata tengah, kemudian bold, tebal, dan garis bawah. Misalnya seperti ini ya. Surat edaran perkuliahan blended.
Kita enter, kemudian kasih lagi jarak. Kita hilangkan boldnya lagi, underline-nya kita hilangkan juga, kemudian kita posisikan ke rata kiri lagi seperti biasa. Oke, sekarang kita biasa kalau surat kan kepada yang terhormat gitu. Saya lupa matikan. Kepada yang terhormat, namanya siapa, biasa kan kayak gitu, nama, kemudian mungkin jabatan, kemudian di tempat. Ini kita perbaiki dulu, kita kasih, ini dia pakai spasinya, kita kasih spasi 1,5 saja. Nama, jabatan, di tempat, kemudian isi suratnya. Nah, isi suratnya di sini, ini fontnya kayaknya kegedean ya. Kembalikan dulu dia fontnya ke 12 kalau sudah isi surat. Yang 14 itu judul suratnya. Kalau isi suratnya kita kembalikan ke 12 di tempat. Nah, sekarang isi suratnya kita random aja, pakai 3 paragraf aja cukup ya. Jadi sama dengan RAND, kemudian 3 paragraf. Ya, ini masih default Times New Roman 4, ini masih 14 ya. Kita rubah dulu. Tadi masih ke bawah 12. Kita rubah 12, kemudian kita Ctrl J, rata kanan kiri atau klik ini. Kemudian kita kontrol buat paragrafnya, Ctrl M, kemudian Ctrl Shift T. Nah, seperti ini. Kalau surat biasanya di bawah ada tanda tangan. Nah, tanda tangan di bawah ini kita buat sebenarnya ada 2 cara sih. Yang pertama kita coba pakai tabel dulu ya. Biasanya orang-orang pakai tabel. Caranya untuk buat kan biasa ada mengetahui, kemudian apa namanya, mengetahui, kemudian menyetujui kayak gitu ya. Nah, kita buat untuk tanda tangannya di sini ada 2. Kita bikin 2 kolom pakai insert ini. Insert, kemudian tabel, kita bikin 2 kolom. Ini bikin 2 kolom. Terus di sini kita ke home lagi, kita bikin rata tengah. Rata tengah, kemudian spasinya 1 saja. Kita klik, tekan Ctrl 1. Oke, kemudian kita Yogyakarta. Ini fontnya masih 14. Fontnya ubah lagi ke 12, masih ke bawah juga tadi. Yogyakarta. Tanggal 30 November 2021. Menyetujui di sini. Menyetujui, kita ketik namanya. Terserah, ini bisa isi nama kalian juga nanti. Wajah. Kemudian di sini menyetujui. Biasanya di bawah di sini ada misalnya jabatannya, misalnya jabatannya Kaprodi, misalnya Kaprodi. Menyetujui Kaprodi, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, kan biasanya di sini juga ada ya, mengetahui kayak gitu. Kalian kembalikan fontnya juga ke 12. Kemudian spasinya, spasi 1 saja, Ctrl 1. Kemudian bikin rata tengah juga. Menyetujui, kemudian mengetahui. Siapa? Misalnya dekan.
Kemudian kalian tulis di sini namanya siapa misalnya Andi Abbas misalnya kayak gitu. Andi Abbas. Oke. Kemudian ini kita ratakan dengan yang di sini ya. Yang sebelahnya biar rata. Tekan enter saja seperti biasa. Mengetahui jadi rata dengan menyetujui, jabatannya juga dekan, rata dengan kaprodi, nama juga rata. Kadang ada yang nulis NIP juga di bawah, berarti di sininya namanya dibikin garis bawah. NIP atau NIK ya. NIK. Tulislah sembarang. Ini juga berarti dibikin garis bawah. Kemudian NIK seperti ini. Biasa pun nama itu tebel, ditebelin. Jadi surat itu seperti ini ya, kalau surat. Ada nama, jabatan, dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah, rata kanan kiri, misalnya seperti ini. Nah, ini cara pertama untuk membuat kolom tanda tangan. Berarti tinggal tabelnya ini kan masih ada kotaknya ya. Tinggal kita hilangkan bordernya. Kita klik yang di sininya. Ujung kita klik sampai muncul opsi yang kayak gini. Kemudian di sini ada border. Di deretan bawah ini ada border. Kalian klik yang tanda panah, border, kemudian pilih no border. Udah, garisnya hilang. Selesai. Kayak gitu. Ini ada garis bawahnya tinggal dihilangkan. Ini cara pertama. Nah, cara kedua sebenarnya ada lagi untuk bikin tanda tangan yang seperti ini tanpa tabel. Ini kan sebenarnya pakai tabel ya. Pakai tabel. Ada cara untuk tanpa tabel. Gimana caranya? Coba kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Caranya kalian ke pojok sini. Coba saya buka magnifier dulu. Ke pojok sini. Ini ya. Di pojok sini ada yang kayak tanda L. Di pojok sini. Ada yang kayak tanda L. Kalian klik sekali. Sampai dia berubah kayak T terbalik. Sini ya. Sampai dia berubah kayak T terbalik di sini. Oke, kalau sudah kayak T terbalik atau misalnya kalian defaultnya nggak ada, ini nggak ada kan. Biasanya ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini, nggak ada itunya. Gampang. Untuk munculin garisnya tadi, kalian tinggal pilih ke tab view, di samping help ada view, kalian klik, kan awalnya kita di home ya. Kalian klik yang view, kemudian centang yang ruler. Centang yang ruler seperti ini. Centang, ruler, maka muncul penggaris-penggaris yang nomor-nomor kayak gini. Kalian ini di pojok, jangan lupa di pojok, pilih yang ini diklik, bisa jadi L seperti ini, T terbalik, dan lain sebagainya. Kita pilih yang T terbalik, seperti ini. Kalau sudah pilih T terbalik, tinggal kita atur. Tinggal kita atur mana kursornya tadi. Tinggal kita atur kita mau tempatkan misalnya di pilih di 3,5 sama di 11,5 misalnya. Jadi kalau kalian di sini tinggal klik aja sekali biasa di penggarisnya ini. Saya ulang ya. Saya buang dulu magnifier. Pokoknya kalau sudah T terbalik seperti ini kalian pilih klik. Nah, klik di sini. Di penggaris yang atas ini 3,5 di 3,5 ini kalian klik sekali aja. Nah, muncul T terbalik, kemudian di 11,5 ini atau 12 terserah, nanti tinggal diklik sekali muncul juga T terbalik seperti ini. Mark yang kayak gini. Kalau sudah muncul kalian bikin. Nanti tinggal caranya gimana? Kalian di sini tinggal klik tab aja. Kita ke home kembali. Klik tab set kayak gini. Jadi kalau
kursornya di sini, kita klik tab, dia akan ke garis lurus seperti ini, garis lurus dari T yang di 3,5 ini, T terbalik yang 3,5 ini. Dia akan mengarah ke situ. Dia akan mengarah ke situ. Kalau tab kan biasa dia cuma sampai di depan sini ya. Nah, kalau kita di sini mau bikin T terbalik ini, kita tab maka dia otomatis langsung ke sini, ke 3,5. Kita bikin sebentar. Kita bikin rata tengah, nggak bisa. Berarti kita langsung aja di sini T terbalik kayak gini, tab, kemudian kita ketik aja. Kita ketik di sini tadi Yogyakarta ya, Yogyakarta dulu. Berarti kita ke tab lagi, tekan tab lagi, biar dia ke 11,5 ini kursornya. Kan kalau kita tab sekali dia ke 3,5. Kalau kita tab lagi dia ke 11,5. Set. Nah, dia langsung pindah ke 11,5 ini. Yogyakarta. Ini fontnya masih ke bawah 14. Coba lagi. Yogyakarta. (30 November 2021). Bawa terus di ini fontnya. Oke. Jakarta 30 November 2021. Otomatis dia rata tengahnya di 11,5 di sini. Jadi kalau kita ketik ini rata tengahnya di sini. Oke. Kita enter. Tab sekali. Tab, tahu tombol tab ya? Bentar. Oke, tahu tombol tab ya? Tombol tab itu yang di atas caps lock di keyboard. Jadi di keyboard paling kiri kan ada kontrol, paling bawah itu kontrol, kemudian atasnya shift, atasnya caps lock, atasnya tab, TAB. Nah, itu yang kalian pencet. Tab sekali, dia akan ke 3,5. Kita di sini tulis tadi di sini mengetahui, kemudian kita tab lagi sekali di sini menyetujui. Oke ya. Enter. Di sini kita tulis apa tadi? Dekan ya sini, dekan. Nanti spasinya kita urus belakang. Di sini dekan. Kemudian menyetujui, kita tab lagi sekali di sini menyetujui kaprodi. Kita enter lagi di sini tab sekali namanya. Nah, tadi Andi Abbas kayak gitu ya. Tab sekali lagi nama kaprodinya Surya Tri Atmaja R, misalnya kayak gitu. Kalian enter, kemudian tab sekali NIK, tab sekali lagi NIK. Seperti gini ya. Oke, karena ini spasinya masih ngikut spasi 1,5, kita rubah dulu. Untuk bagian tanda tangan ini kita bikin spasi 1 saja. Jangan banyak-banyak kalau dia. Masih 1 saja, di sini 1,5, di sini 1. Yang ini kita bikin garis bawah dan tebal di nama ya. Garis bawah dan tebal, atau Ctrl U atau Ctrl B. Tergantung, kalau memakai shortcut di keyboard bisa, mau diklik manual juga bisa. Jadi tergantung kalian mau bikin kolom tanda tangan itu mau model yang pertama tadi bisa, mau model yang kedua seperti ini tuh bisa. Tergantung kalian sukanya yang kayak gimana, gampangnya yang seperti apa. Oke, ini bisa dirubah-rubah ya sebenarnya. Kalau misalnya kita blok, ininya kita geser, nah, bisa dirubah-rubah tata letaknya. Kita geser yang T terbaliknya itu ya. Kita geser bisa ke sini, terlalu lebih. Kita geser misalnya ke sini sedikit atau ke sini bisa. Ini T terbalik yang ini juga kita geser. Mana sini agak ke kiri bisa. Kalau hancur kita Ctrl Z lagi, mungkin dia hilang tadi.
Kita geser sedikit, seperti bisa. Tinggal diatur saja. Jadi tinggal nyamannya mau pakai tabel tadi atau pakai yang T terbalik ini. Oke, sekarang sudah jadi suratnya. Caranya sekarang kita pakai fitur mail merge-nya. Ini kan cuma ada nama jabatan. Kalau secara default nggak enak kan, kita cuma udah punya nama, kita ketik namanya satu-satu nih. Kita ketik nama ini, jabatan ini, kemudian print. Nama ini, jabatan ini, print. Atau ini semua di copy paste. Jadi ada misalnya 100 halaman. 100 halaman ketik satu-satu namanya. Itu kan repot ya. Nah, caranya biar tidak repot, kalian bikin file Excel-nya dulu. File Excel. Kita buka ya. Kita buka Microsoft Excel. Set, udah. Di sini kita bikin 2 tabel saja, yaitu nama sama jabatan. Nama sama jabatan. Anggaplah kalian kan pasti ada database-nya lah, kantor atau apa, itu pasti akan ada database-nya. Misalnya di sini saya ngambil database dari perkuliahan saja ya, perkuliahan presensi. Misalnya saya ngambil data dari sini, perkuliahan dan presensi. Di mana sih? Komputer bisnis. Oke, komputer bisnis. Oke, saya ekspor dulu. Ekspor. Namanya saya ambil dari kelas ini saja. Ini nama. Nama, misalnya kalian ini sudah punya misalnya kan. Sudah punya datanya. Nama saya copy ke file Excel yang baru tadi. Oke. Jabatan, entah apalah ya. Jabatan itu bisa, misalnya ada pimpinan, kemudian ada staf, bendahara, sekretaris, apalagi misalnya lead bank dan lain sebagainya lah. Kita copy paste aja lah ya. Kita copy paste saja. Anggaplah ini data yang real. Anggaplah. Set. Oke. Jadi sudah ada nama dan jabatan. Kita save dulu file. Save ke OneDrive. Ganjil Kombi 1. Sini data karyawan. Nanti akan saya apa namanya? Saya share data-datanya yang bisa kalian pakai untuk praktikum. Karyawan. Save. Oke, file Excel-nya sudah saya save ya. File Excel-nya sudah saya save. Oke. Di data karyawan tadi, kemudian kalian close. Sudah. Nah, sekarang ini dokumennya juga kalian bisa nantilah save-nya belakangan. Kita ubah dulu lah mail merge-nya. Kita manfaatkan fitur mail merge. Yang pertama kita ke nama dulu. Ini kan ada nama ya, nama. Kita ke fitur mailings. Di sini ada fitur mailings kan, home, insert, design, layout. Di atas ini ada mailings. Kemudian kalian pilih yang Start Mail Merge. Start Mail Merge, kalian klik. Kemudian kalian pilih Step by Step Mail Merge Wizard. Kalian pilih ini, nah, maka muncul di sini di samping pedoman.
pedoman intinya kalian bisa siapkan tipe dokumen yang kalian mau pakai, letter gitu dan lain sebagainya. Kita next saja di bawah ini. Step 1 sampai 6 kita next. Nah, kemudian di sini ada starting dokumen dan lain sebagainya. Kita next lagi. Select recipients. Nah, di sini kita select untuk penerimanya. Penerimanya. Dari file Excel yang tadi kita sudah buat. Kita browse ini, ada browse ya di sini. Use an existing list di step 3. Kita browse. Nah, kita cari di mana tadi file Excel-nya. File Excel-nya di sini belum bisa tuh. Nah, di sini ya, data karyawan ini kita open. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Sheet 1, lain sebagainya kita oke saja. Di sini ada data nama filenya data karyawan, di dalamnya ada 2 tabel yaitu nama dan jabatan. Ini udah kecentang semua, lain sebagainya kita pastikan oke. Kemudian kita klik oke. Nah, ini sudah ada. Sudah ada file dari Excel-nya tadi. Nah, sekarang gimana cara mengubahnya? Ini ya, mengubah ininya. Kita blok nama. Nah, kita blok nama dan pastikan benar-benar yang diblok itu nama ini, nama. Kita blok, ini kan kalau kita blok dari belakang seperti ini, nah dia kan lebih, ada 1 spasi ikut ke blok kan di sini. Jangan seperti itu, jangan sampai ada ikut blok yang seperti ini. Jadi cara ngebloknya enaknya, kalian klik di depan N, di sini, kalian klik depan N, kemudian kalian tahan di keyboard tombol shift yang di atas tombol kontrol, tahan shift, kemudian tanda panah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini masih ikut kan? Spasinya 1 kelihatan ke blok di situ. Kalian masih tahan shift ini, kalian pencet lagi tombol ke kiri sekali. Jadi pastikan yang ke blok benar-benar cuma karakter yang mau di select, yaitu nama. Tidak boleh ada spasi yang ikut. Oke, kalau sudah seperti ini, nama kita insert merge field. Di bagian write and insert fields, di sini ada address block, greeting line. Kita pilih yang insert merge field. Di sini ada 2 yang tadi kita sudah import, yaitu nama sama jabatan. Kita klik yang nama. Oke, di sini sudah nama ya, nama. Oke, kemudian kita ke jabatan. Sama seperti tadi, kita blok jangan sampai kelebihan. Nah, kenapa kalau kelebihan gitu? Kalau kelebihan misalnya jabatan, kelebihan ada spasi 1, kita insert merge field, jabatan set. Nah, di tempatnya ini ikut ke atas. Sebenarnya nggak masalah, kita enter pun bisa gitu. Enter pun bisa sebenarnya. Tapi kan lebih enak kalau tidak ada kesalahan seperti itu ya. Jadi kita select-nya benar-benar di jabatan seperti ini. Nanti kalau sudah berhasil, biasanya ada tanda buka kurung tajam dan tutup kurung tajam 2 kali di field yang kita sudah blok tadi. Ya, kalau sudah seperti ini, nah kita bisa generate dengan cara klik finish and merge. Di sini ya ada finish and merge. Atau misalnya kita mau di sini sudah bisa ya, belum bisa. Kita klik finish and merge di sini. Kemudian pilih yang edit individual documents. Biar nanti dokumennya kalau misalnya ada kesalahan kita bisa edit individual documents. Nah, kita pilih all current record atau form 1 sampai sekian dan sebagainya. Kita pilih all dulu ya. Kita pilih all dulu biar semua nama itu tergenerate langsung. Kita oke. Set. Nah, dokumennya otomatis berubah. Berubahnya gimana? Berubahnya tadi nama Zunan Syahrul Akmal kayak gitu ya.
jabatan pimpinan. Dan semua dokumen otomatis generate. Yang kedua, Baradieng. Yang ketiga, Andi Pangeran Maulana. Dan seterusnya. Sesuai dengan yang tadi, file yang tadi kita sudah sediakan di Excel. Otomatis semuanya langsung generate seperti ini. Langsung semua. Terus kemudian di print, langsung aja di print, diedarkan kan bisa langsung seperti itu. Nah ini dia bentuknya file baru ya, bukan file yang tadi ya. Ini file yang baru. Kita save dulu, misalnya save as. Masih di tempat yang tadi. Kombi 1 berarti file merge. Oke, kita save sebagai all dokumen misalnya. Atau semua penerima. Kita save. Oke, semua penerimanya sudah ya. Ini namanya kita sudah lihat. Semuanya sudah ada di sini sampai terakhir. Sudah ada di sini. Oke. Kita close dokumennya, kemudian kita kembali ke dokumen yang tadi. Kalau mau satu aja sebenarnya bisa. Satu aja sebenarnya bisa. Caranya ya tinggal finish. Kita misalnya mau yang bentar. Ini untuk previewnya. Ini masternya ya, masternya. Kita bisa save dulu dokumennya, save as. Dokumen master misalnya namanya. Materi kuliah. Dokumen master. Ini kayaknya butuh masukin password lagi punya. Upload di net was. Oke, sudah biarin aja. Oke. Ini mengganggu juga sebenarnya. Nah, ini intinya dokumen masternya, dokumen master yang nanti bisa kita edit dan lain sebagainya. Di sini. Tadi kita sudah insert semua filenya, kemudian ini cara reviewnya, bentar, check for error, nggak ada. Semua finish and merge. Kalau kalian mau satu penerima saja sebenarnya bisa, satu penerima. Tinggal bentar, saya sedikit lupa caranya untuk mas-mas asisten. Ingat nggak caranya biar langsung muncul namanya di sini? Coba yang atasnya fan recipient yang satu itu digeser, Pak. Kayaknya bisa deh. Ini digeser tapi nggak keluar. Oh, nggak keluar ya? Biasanya, Biasanya kan langsung ya. iya makanya kurang Ini, tahu. Biasanya di situ bisa sih satu-satu muncul gitu. biasanya muncul penerima kedua, penerima ketiga, sampai penerima terakhir kelima empat. Ya, Dia biasanya otomatis gitu kan di sih. sini. Iya. Tapi punya saya yang error atau gimana ini? Ya mungkin kurang lebih caranya seperti itu teman-teman, mungkin di laptop teman-teman mungkin bisa gitu. Karena setahu saya itu bisa. Iya, Pak, bisa. Ini kan di sini ada 54 penerima kan. Kalau misalnya saya Iya, klik yang ini kan yang paling akhir. iya benar. Paling akhir dia deteksi di sini 54. Kita cek penerimanya, memang di sini namanya kan 54 penerima. Iya. Berarti sebenarnya filenya sudah masuk. Tapi entah kenapa harusnya di sini berubah. Kalau misalnya kita Ya, klik ini berubah. ya harusnya berubah sih. Nggak tahu tempat saya error. Ini saja ini nggak bisa ke upload punya saya ini. Tapi yang dokumen awalnya tadi bisa kan, Pak? Dokumen awal mana? Dokumen
Yang semuanya, yang setelah dimasukin namanya terus Itu harus generate. Itu kan generate di finish and merge ini. ya yang all tadi Nah, bisa berarti. bisa. Oh ya. Iya. Misalnya kita mau ke penerima ke-35. Saya lupa tadi ke-35 siapa ya? 35 kalau misalnya satu dokumen saja, dan finish and merge, edit individual dokumen, current record atau 35. Kalian tulis 35 di sini. Kemudian 35. Kemudian kalian oke, itu nanti nomor urut 35 itu siapa? S. Wahyudi misalnya. S. Wahyudi. Ini dokumen baru ya, bukan dokumen yang tadi. S. Wahyudi. Dia kedetek sebenarnya, namanya udah masuk semua, tetapi dia nggak bisa, di sini harusnya biasanya kelihatan gitu. Iya, iya, Pak. Aneh, kok aneh. Saya juga kurang ngerti apakah karena error nih. Ini aja nggak bisa nge-save nih. Bisa gitu. Nanti coba di laptop teman-teman mungkin bisa, karena harusnya bisa sini harusnya. Kalau misalnya saya geser ke sini, misalnya tadi nomor urut berapa tadi? Data karyawan misalnya. Nah, misalnya saya ke nomor urut 22, misalnya di situ. 22, siapa 22 itu? Riane. Nah, kalau misalnya saya nomor urut 22, kemudian saya harusnya di sini begitu 22, set, di sini berubah namanya. Biasanya, harusnya ya. Harusnya. Tapi ini nggak tahu kenapa dia tidak bisa kayak gitu. Ini nggak tahu visa yang error atau gimana. 22. Kita kalau misalnya kalau di finish merge ini, edit individual 22 misalnya 22. 22. Oke, kita oke. Di sini 22, siapa tadi nomor urut 22? Ini ya. Karena ini ada kolom nama. Berarti nomor urut 22 itu Nadifa. Ya benar, bisa di generate. Tetapi harusnya di sini juga bisa berubah. Mungkin di tempat teman-teman semua bisa, tapi entah kenapa di tempat saya ini nggak bisa. Harusnya sih bisa. Harusnya di sini juga ikut berubah ketika misalnya saya geser nomor urut sekian, nomor urut berapa gitu, harusnya di sini juga berubah. Ini coba saya perbaikin dulu. Kok nggak bisa ke-upload nih dokumen-dokumen location not found. Nah, kok bisa? Sebentar. Yang penting udah saya save dulu. Harus coba saya close semua dulu nih. Nggak ada yang bisa ke-upload. Kok bisa ya? Bentar. Ini kayaknya office saya yang bermasalah. Oh ya, ini sambil saya coba-coba trial and error, ini kebetulan sudah azan. Kita break azan dulu 5 menit sampai azan selesai, kemudian kita lanjut kembali. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata masalahnya sepele. Ini suka banget saya kayak gini nih. Masalah-masalahnya itu sepele-sepele. Oke, udah kelihatan. Nah, di sini sebenarnya masalahnya itu cuma satu. Di sini sebenarnya preview. Sering kelupaan yang kayak gini-gini. Preview. Jadi di sini ada preview result. Kita bisa klik sekali sampai emang dia udah kayak tombolnya keklik gitu ya. Udah agak hitam kayak gitu. Nah, di sini bisa kita preview penerimanya. Yang tadi kita sudah nama sama jabatannya itu. Nah, kemudian kita klik next, 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 itu otomatis berubah semuanya. Cuma perkara satu ini lupa. Next, next, next semuanya sampai terakhir 54 Cornelius Widi.
Nah, tadi kalau misalnya langsung mau semua kan finish and merge, edit individual documents, all, langsung kita pilih semuanya. Atau kalau kita mau ke satu orang saja, misalnya mau ke siapa, kita random aja, Yasmin Soraya Ramadhani ya. Sama, kita finish merge, and merge, edit individual documents, kemudian current record. Current record berarti yang terakhir ini, yang terakhir kita lihat. Kemudian kita oke. Otomatis dia bikin satu surat baru. Jadi setiap kita tekan finish and merge, itu dia akan membuat satu surat baru yang isinya sesuai dengan apa yang kita tentukan tadi. Misalnya ini, Yasmin, kemudian kita save as, kemudian di dokumennya tadi nanti kemudian kalian save pakai namanya Yasmin, misalnya kayak gitu. Jadi setiap kalian tekan finish and merge, edit individual, dan apapun di sini, itu kalian akan membuat sebuah surat baru, dokumen baru. Karena ini kan ini dokumen master ya, yang kita buka dokumen master berarti dokumen yang benar-benar apa namanya, yang benar-benar menjadi master gitu, yang bisa kita edit dan lain sebagainya. Nanti kita tinggal tentukan penerimanya siapa, atau langsung semua juga bisa. Kalau mau di print, kan misalnya semua tadi, finish and merge, edit, all, kemudian bakal semuanya ada 54 orang di sini. Ada 54. Semuanya ini ada 54 surat. Kalau misalnya kalian mau print, ya tinggal print aja. Tinggal Ctrl P, print semua dokumennya. Kan seperti itu. Ini kan page 21 of 54, ada 54 surat. Jadi mail merge itu dia tidak akan mengubah isi suratnya, tetapi mengubah apa yang sudah kita set tadi, yaitu nama dan jabatan. Bisa untuk yang lain nggak? Misalnya bisa buat ini nggak? Misalnya kalau misalnya mahasiswa mau ujian, kita sudah buat Excel-nya, si A ujian di B, di ruangan A, si B dengan NIM sekian, di ujian di ruangan B, kayak gitu. Kita buat filenya di Excel gitu, kemudian kita setting di sini, misalnya setting di sini, atas nama, ya udah namanya kita klik nama, kemudian NIM sama ruang ujian kita bikin di mail merge-nya. Itu nanti juga bisa modelnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia hanya rubah dengan apa yang kita set seperti ini. Oke, jadi ini tadi yang saya lupa, preview ini. Kalau saya matikan ya dia kembali ke nama jabatan seperti ini. Tapi kalau saya nyalakan preview, dia namanya muncul. Perkara itu aja lupa ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau cukup jelas, seperti biasa nanti akan saya buatkan assignment sekalian saya upload recordnya. Saya buatkan assignment seperti biasa. Untuk praktikum hari Selasa, itu dikumpulnya, ini benar kan hari Selasa? Dikumpulnya hari Jumat. Dan untuk praktikum hari Rabu dikumpulnya hari Minggu, seperti biasa. Nanti akan saya upload dulu, kemudian nanti akan saya buat assignment-nya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk praktikum mail merge kali ini. Seperti biasa nanti setelah saya tutup pertemuan silakan presensi pakai QR, dan yang tidak pakai QR nanti silahkan tulis nama sama NIM di kolom chat Zoom. Oke. Ntar saya buka presensinya dulu. Terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.
Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, monggo silakan live saja nggak apa-apa. Pak, makasih. Oke. Pak, silakan. Monggo. Pak, mau tanya boleh nggak, Pak? Gimana?